Halo, jumpa lagi dengan Cak Aris. Masih relevankah persembahan persepuluhan di tengah era modernisasi sekarang ini? Terlebih di tengah wabah COVID-19 ini, gereja-gereja sepertinya kekurangan pasokan energi karena ada social distancing, sehingga potensi kehadiran jemaat dalam memasok finansial bagi kebutuhan gereja menjadi semakin berkurang banyak. Jadi sangat penting untuk kita bicarakan hari ini, relevankah persembahan perpuluhan di dalam gereja? Saya tidak akan membahas persoalan biblikal yang berkaitan dengan persepuluhan pada sesi kali ini. Namun pada bagian pertama ini saya akan berbicara tentang sisi historis Perjanjian Lama tentang persembahan perpuluhan. Banyak orang bersikukuh bahwa perpuluhan itu tidak berawal dari hukum Taurat saja yang diajarkan kepada Musa, tetapi sejak nenek moyangnya yaitu Abraham dan Yakub pun sudah ada persembahan persepuluhan, sehingga itu menjadi dasar bagi mereka untuk melegalkan persembahan persepuluhan. Mari kita tinjau satu demi satu secara praktis. Bagaimana persembahan persepuluhan Abraham? Itu tercatat dalam Kejadian 14 ayat yang ke-20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Kejadian 14 ayat 20. Kisahnya ketika Abram dan pasukannya mengalahkan pasukan Raja Sodom, Kedorlaomer, maka Abraham memberikan 1/10 dari jarahannya itu kepada Melkisedek. Yang perlu kita ketahui, Abraham hidup itu pada zaman praktek penyembahan berhala di Mesir dan Kanaan yang sedang marak, sehingga ada pembayaran pajak kepada Allah atau kepada penguasa waktu itu. Jadi yang menginisiasi persembahan perpuluhan itu bukanlah Tuhan, tetapi Abram sendiri yang terikat dengan hukum adat waktu itu. Jadi Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek itu sebagai bentuk penundukan diri pada hukum adat yang mengharuskan memberi 1/10 dari hasil perang, dan sisanya 90% diambil untuk dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya kan gini, dapatkah perpuluhan Abraham ini bisa dijadikan dasar praktek persepuluhan masa kini? Pertimbangkan sendiri alasannya. Yang pertama, perpuluhan Abraham itu bukan perintah dari Tuhan, tetapi karena mengikuti hukum adat yang mengharuskan memberi 1/10 dari hasil rampasan. Yang kedua, Abraham itu memberi 10%-nya itu bukan dari uangnya sendiri, kekayaannya sendiri, jerih lelahnya sendiri, tetapi hasil rampasan perang. Yang ketiga, Abraham itu memberikan persembahan persepuluhan itu bukan setiap bulan atau setiap tahun, tetapi 1 kali seumur hidup selama dia kurang lebih berusia 80 tahun. Itu tinjauan historis perpuluhan dari sisi Abraham. Bagaimana dengan Yakub? Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 22. Sangat menarik karena Yakub ini sedang bernasar kepada Tuhan. Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah.
dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian ini berlangsung sebelum ada hukum Musa tentang persepuluhan untuk orang-orang Lewi. Menariknya, ini juga bukan inisiatif dari Tuhan sendiri, tetapi inisiatif Yakub, bukan perintah Tuhan, tetapi Yakub sedang bernegosiasi dengan Tuhan. Dia katakan, jika Tuhan mau memberkati aku lebih dahulu, maka aku akan memberikan persembahan persepuluhan. Jadi ini adalah bentuk nasar Yakub. Sekaligus yang lucu, Yakub ini bernasar dan membuat aturan mainnya sendiri, supaya Tuhan memberkatinya lebih dahulu, menuntun dia kembali ke rumah orang tuanya dengan selamat. Baru dia akan memberi persembahan persepuluhan. Nah, pertanyaannya, dapatkah praktek persembahan persepuluhan Yakub ini dapat kita jadikan rujukan sebagai persembahan persepuluhan sekarang ini? Pertimbangkan sendiri alasannya. Yang pertama, Alkitab tidak mencatat kemana akhirnya Yakub ini memberi perpuluhan, karena belum ada bait Allah. Yang ada adalah penyembahan berhala. Belum ada imam, belum ada bait Allah. Pertimbangan yang kedua, ini peraturan yang dibuat oleh Yakub sendiri, bukan perintah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan tidak memerintahkan Yakub untuk memberi perpuluhan. Nah, kapan perpuluhan itu diperintahkan oleh Tuhan? Perpuluhan diperintahkan Tuhan sejak bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dalam Ulangan 12 ayat 1 dan 6. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Ulangan 12 ayat 6. Kesanalah kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Siapa yang harus memberikan persepuluhan? Secara khusus, Alkitab membahas adalah orang-orang Israel sendiri, bukan bangsa di luar Israel, bukan orang non-Yahudi. Jadi orang bukan non-Yahudi dilarang keras membawa persepuluhan. Alasannya apa? Karena itu barang yang tidak kudus. Ini perlu kita catat. Nah, kalau kita sekarang ini diproyeksikan sebagai keturunan Israel rohani, mari kita pikirkan bersama, mengapa yang disasar bukan persoalan-persoalan rohani dalam diri kita, tetapi justru persoalan-persoalan jasmaninya, apalagi lebih spesifik adalah masalah uang. Nah, padahal perpuluhan itu adalah perintah khusus. Sebenarnya diberikan kepada mereka, yang pertama itu peternak, yang kedua kepada petani. Makanya yang diperintahkan adalah kamu harus bawa korban bakaran dari anak sulung lembu sapimu dan dombamu. Ya, saya bisa memahami bagaimana Anda berpikir. Mungkin Anda sedang berpikir saat ini, ya jelas, kita sekarang memberikan perpuluhan dalam bentuk uang. Karena waktu itu tidak ada pekerjaan lain selain bertani dan beternak. Oke, tunggu dulu. Jangan salah menilai fakta sejarah yang dicatat oleh Alkitab. Petani dan peternak itu bukan satu-satunya pekerjaan waktu itu dalam kitab Kejadian. Alkitab mencatat ada banyak pekerjaan lain selain petani dan peternak. Mereka adalah penyamak kulit, tukang kayu, tukang batu, pembuat tenda, nelayan, ada guru, ada hakim, ada pembuat minyak wangi, ada arsitek, ada ahli obat-obatan, ada orang yang membuat tenda, ada yang orang membuat besi,
Dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan sekuler waktu itu dan tidak terbatas pada petani dan peternak. Nah, mengapa Tuhan tidak melibatkan mereka untuk memberi perpuluhan pada zaman itu? Padahal mereka juga membayar pajak yang cukup besar kepada negara. Alasannya karena perpuluhan itu memang berupa makanan yang dibawa ke rumah Tuhan, waktu perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi menurut hukum Taurat, Imamat 27 ayat 30 sampai 32. Dari hasil benih tanah, buah pohon-pohonan, dan lembu sapi atau kambing domba harus dibayar persembahan persepuluhan. Cara membayar persepuluhan ternak adalah dengan menghitung ternak waktu ketika keluar merumput. Dari tiap 10 ekor diberikan 1 untuk Tuhan. Jika ada orang yang lebih suka membayar persepuluhan seharusnya dari gandum atau dari buah, kemudian mereka menukar dengan uang, maka aturannya boleh, tapi mereka harus menambah 1/5 dari total nilai yang dia persembahkan. Imamat 27 ayat 31 dan 33. Bahkan nelayan pun tidak dimasukkan dalam golongan orang yang membayar perpuluhan. Mengapa? Dalam Imamat itu membuat satu larangan, Imamat 11 ayat 10-11. Karena ada ikan yang tidak kudus, yang tidak tahu asal usulnya dan tidak boleh untuk dimakan, maka nelayan tidak dilibatkan untuk memberi perpuluhan. Mungkin Anda masih memiliki pemikiran bahwa perpuluhan haruslah berupa uang untuk sekarang ini, karena waktu itu belum ada uang. Baiklah, kita lihat dalam kitab Kejadian. Fakta sejarah, kalau kita baca kitab Kejadian, maka kita menemukan uang itu sudah berbentuk uang logam emas, uang perak, dan uang shekel. Jadi berabad-abad sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, sebelum dimulainya perintah persepuluhan melalui Musa, uang itu sudah ada dan menjadi barang berharga waktu itu. Contoh, Abraham itu sudah kaya raya, dia punya emas dan perak. Kejadian 13 ayat 2. Uang itu berbentuk emas dan perak untuk membeli budak. Kejadian 17 ayat 12. Abraham membeli sebidang tanah, itu juga pakai 400 keping perak. Kejadian 23. Abimelek memberi 1000 keping perak kepada Abraham. Kejadian 20. Yusuf dijual seharga 1 keping perak. Kejadian 37. Untuk membayar denda di pengadilan pakai uang. Keluaran 21 dan 22. Untuk membayar mas kawin orang juga memakai uang. Ulangan 22 ayat 29. Masih sederet banyak lagi kan, bahwa uang waktu itu sudah menjadi alat transaksi yang umum. Jika Anda berpikir uang belum ada pada zaman itu, maka perpuluhan sekarang ini haruslah berupa uang karena relevan dengan zamannya. Oke, mari kita pikirkan fakta sejarah tersebut. Sekarang peraturan perpuluhan atau undang-undang dari perpuluhan. Bilangan 18 ayat 21 mengenai Bani Lewi. Sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusaka untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Alkitab dengan sangat jelas menulis ada batasan dan tujuan dari persepuluhan. Dikhususkan untuk anak-anak Lewi, terbatas untuk suku Lewi saja. Dari 12 suku Israel itu yang boleh menerima perpuluhan adalah orang-orang Lewi yang jumlahnya 38.000 orang. Mereka ini bukan golongan imam, walaupun imam itu adalah keturunan orang Lewi. Oke, siapa orang Lewi itu sebenarnya?
Lewi adalah anak Yakub, ibunya namanya Lea, melahirkan anak laki-laki namanya Ruben, Yehuda, Simeon, Isakar, Sebulun, dan hanya punya satu saudara perempuan namanya Dina. Lewi jadi anak yang ketiga. Nah, Musa dan Harun adalah keturunan Lewi. Salomo dan Daud pernah menghitung berapa banyak dalam sensusnya jumlah orang Lewi pada waktu itu. Tercatat ada 38.000 orang dari suku Lewi. 1 Tawarikh 23 ayat 3. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas dan jumlah orang-orang mereka. Dihitung satu-satu, ada 38.000 orang. Nah, 38.000 orang itu bukan mereka itu pekerjaannya menari, membawa trompet, menyanyi, bekerja di bait Allah saja, tidak. 1 Tawarikh 23 ayat 4. Dari orang-orang itu 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian. Jelas tidak mungkin kalau 38.000 orang itu bekerja bersama-sama pada satu tempat di bait Allah. Maka dibuatlah satu peraturan dengan membuang undi. Tercatat dalam 1 Tawarikh 24 sampai 28. Mereka dipekerjakan secara berkelompok-kelompok. Selama 1 tahun itu ada 48 minggu. Mereka ternyata hanya bekerja 2 minggu saja dalam kurun waktu 48 minggu. Kalau ada waktu 48 minggu, mereka hanya bekerja 2 minggu. 46 minggunya mereka kemana? Mereka tinggal di kota-kota Lewi yang jumlahnya ada 48 kota. Bilangan 35 ayat 7. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota. Semuanya dengan tanah-tanah penggembalaan. Perhatikan, tanah-tanah penggembalaan. Mereka tidak boleh punya tanah dan tidak boleh membeli properti, sehingga mereka dipinjemin tanah. Orang Lewi dan imam dipinjemi tanah di Yeriko dan Hebron, dikelilingi kota-kota yang ditinggali oleh orang-orang suku yang lain. Jadi selama 48 minggu mereka bekerja di kota-kota Lewi. Sebagai apa? Mereka bekerja sebagai pemahat, mengukir kayu, menjadi tukang batu, menjadi petani, dan peternak sesuai dengan bakat masing-masing. Jadi penting untuk kita ketahui, orang Lewi itu yang jumlahnya 38.000 itu bukan imam. Mereka adalah pekerja-pekerja bait Allah yang ada klasifikasi job description-nya jelas. Jadi persembahan persepuluhan itu diberikan kepada 38.000 orang ini, orang-orang Lewi. Lihatlah kekhususan pemakaian perpuluhan ini. Tidak digunakan untuk membangun bait Allah, tetapi dipakai untuk memberi makan mereka, 38.000 orang. Pekerjaan Lewi itu beragam, bukan cuma penari, pemusik, penyanyi. Tetapi Alkitab mencatat, mereka juga menjadi guru. Ulangan 24 ayat 8. Mereka jadi hakim. Ulangan 17. Mereka juga ahli medis. Imamat 13. Mereka menjadi seorang penyanyi dan pemain musik. 1 Tawarikh 25. Mereka ahli dalam menulis surat menyurat dan membuat undang-undang. Ulangan 24. Mereka adalah guru, pengajar di jemaah. 2 Tawarikh pasal 35. Mereka jadi arsitek. 2 Tawarikh 34. Sebagai kelanjutannya, bagaimana peran mereka lebih jauh setelah bait Allah dihancurkan oleh tentara-tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Pekerjaan orang-orang Lewi ini sudah tidak dibutuhkan lagi dan sudah tidak diketahui lagi di mana keberadaan mereka.
Jadi sudah tidak ada lagi prinsip sistem keimamatan pada abad yang pertama. Nah, jika Anda menggunakan hukum kesejajaran, orang Lewi harus dibandingkan sejajar dengan pekerjaan gereja ini sekarang ini. Maka orang Lewi ini sejajar dengan para pengerja gereja. Maka, bolehkah perpuluhan itu kita berikan kepada para pengerja gereja? Bukan kepada imam atau pada para pendeta? Orang-orang Lewi ini adalah singer, song leader, multimedia, petugas kebersihan gereja, petugas keamanan, penjaga toilet, penjaga gereja, guru sekolah minggu, tukang yang membangun gereja, dan semua yang bekerja di dalam gereja adalah orang-orang Lewi yang kalau kita bandingkan sejajar dengan mekanisme pekerjaan gereja ini sekarang ini. Sedangkan imam kalau kita sejajarkan dengan pendeta, itu hanya mendapatkan 1% dari 10% yang didapat dari perpuluhan orang Lewi. Bilangan 18 ayat 26. Maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Jadi persepuluhan dibawa oleh orang Israel langsung kepada orang Lewi. Selanjutnya orang-orang Lewi memberikan 1/10 dari 10% yang mereka terima. Jadi perpuluhan itu bukan kepada imam, tetapi kepada orang Lewi terlebih dahulu. Ada dua alasan mengapa orang Lewi menerima perpuluhan. Yang pertama, untuk membalas pekerjaan yang mereka lakukan, pekerjaan membangun kemah pertemuan. Yang kedua, karena mereka tidak boleh mempunyai tanah atau mempunyai properti, maka sebagai gantinya mereka diberikan perpuluhan berupa makanan dan kecukupan makan sehari-hari. Nah, apakah sekarang sistem keimamatan Lewi masih ada? Itu kan pertanyaannya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah tidak butuh lagi pengantara untuk datang kepada Tuhan. Tirai bait Tuhan sudah dirobek menjadi dua. Tidak ada lagi sekat antara ruang halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Semua orang sekarang secara simbolik yang disimbolkan dengan hancurnya bait Allah bisa langsung datang kepada Tuhan tanpa butuh perantara. Semua orang bisa datang secara pribadi kepada Tuhan. Sekarang kita adalah imam yang boleh datang berurusan secara pribadi dengan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari tinjauan historis perjanjian lama, silahkan Anda belajar memahami sendiri, menyimpulkan sendiri. Masihkah dibutuhkan sistem keimamatan dalam gereja kita? Semoga uraian ini bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan komen. Sebelum saya akan lanjutkan perpuluhan dalam tinjauan histori perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati.